untuk menghindari ikan dari ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih udah klik video ini. Langsung saja yuk kita simak videonya. Perkenalkan, saya Manis Khoirul Umah, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung jurusan Ekonomi Syariah, tahun angkatan 2018. Pada saat ini, saya telah melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau biasa disebut dengan PPL. Praktik pengalaman lapangan ini dilaksanakan mulai tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021. Namun, PPL pada tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pelaksanaannya secara virtual dari rumah. Hal tersebut dikarenakan pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir. PPL pada saat pandemi ini dilakukan dengan beberapa ketentuan dari pihak kampus. Antara lain, dalam memilih lembaga diharuskan dekat dengan rumah mahasiswa, yaitu lembaga yang berada di desa masing-masing mahasiswa dan paling jauh adalah desa tetangga. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi rantai penularan COVID-19. Saya berkesempatan untuk melaksanakan PPL di salah satu usaha yang berada di Desa Kendal Bulur, yaitu usaha budidaya ikan patin milik Bapak Ikhwan. Desa Kendal Bulur adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Desa Kendal Bulur secara geografis termasuk wilayah yang memiliki letak cukup strategis dan tanah yang cukup subur, sehingga Desa Kendal Bulur memiliki banyak sekali potensi. Beberapa potensi yang diunggulkan adalah pada bidang pariwisata, bidang perikanan, dan bidang pertanian. Salah satu masyarakat Desa Kendal Bulur yang menekuni potensi tersebut adalah Bapak Ikhwan, yaitu pada bidang perikanan. Usaha budidaya ikan patin milik Bapak Ikhwan ini dimulai pada pertengahan tahun 2017. Tetapi, sebenarnya beliau telah bekerja pada bidang perikanan sejak tahun 2004. Pada awal usahanya, beliau membudidayakan ikan lele karena budidaya ikan lele menurut beliau dirasa mudah untuk dilakukan. Awal mula beliau merintis usaha ini dikarenakan perekonomian keluarganya yang kurang stabil. Tetapi, beliau memiliki sebuah pekarangan kosong di belakang rumah dan memiliki beberapa tabungan yang cukup untuk membangun satu kolam. Dan akhirnya mulailah beliau mendirikan usaha perikanan ini. Seiring berjalannya waktu, usaha budidaya ikan lele ini semakin berkembang. Meskipun tak jarang beliau menemukan masalah dan kesulitan selama proses budidaya. Namun, hal tersebut tidak menjadikan beliau menyerah. Bahkan, beliau menjadikan kesulitan dan masalah tersebut sebagai suatu pelajaran agar beliau lebih mengerti
dan lebih memiliki pengalaman dalam usaha yang sedang dijalankan ini. Pada pertengahan tahun 2017, barulah beliau memulai usaha budidaya ikan patin. Usaha tersebut dimulai karena beliau ingin mengembangkan usahanya, tetapi mengenai modal yang besar menjadikan beliau ragu untuk memulainya. Kemudian, teman seperjuangan beliau memberikan informasi bahwa ada koperasi yang bersedia untuk mendanai atau memberikan modal untuk usaha budidaya ikan patin. Benih serta pakannya ditanggung oleh koperasi tersebut, dan untuk keuntungannya 20% untuk koperasi dan 80% untuk nasabahnya. Namun, koperasi tersebut hanya bersedia untuk mendanai atau memberikan modal sebanyak 4 kolam saja. Dan dari sinilah beliau berpikir bahwa strategi yang paling penting dalam budidaya ikan adalah bagaimana modal tersebut didapatkan. Menurut beliau, bekerja sama dengan koperasi ini sangatlah menguntungkan, karena usaha budidaya ikan patin ini adalah pertama kalinya yang beliau lakukan. Sebelumnya beliau tidak pernah melakukan usaha budidaya ikan patin. Jadi, jika nanti terdapat kegagalan ataupun mengalami kerugian, itu tidak terlalu memberatkan bagi Bapak Ikhwan, karena akan ditanggung oleh koperasi dan Bapak Ikhwan. Selama 2 tahun bekerja sama dengan koperasi tersebut, Bapak Ikhwan sudah mampu menambahkan 2 kolam. Dan sampai saat ini, usaha tersebut terus berjalan dengan lancar. Kelancaran dalam menjalankan bisnis usaha budidaya ikan patin tak lepas dari strategi-strategi yang tetap dipegang teguh oleh Bapak Ikhwan. Selain strategi dalam mendapatkan modal, strategi yang diperlukan adalah dalam mengelola atau dalam membudidayakan ikan patin. Selama proses budidaya ikan patin, tentu tak lepas dari beberapa masalah, seperti masalah yang terjadi akibat gangguan dari hama, yaitu tikus, ular sawah, dan burung pemakan ikan. Masalah selanjutnya yaitu masalah yang disebabkan oleh penyakit infeksi ataupun non-infeksi. Kemudian juga masalah yang disebabkan oleh gangguan dari cuaca. Berdasarkan pengalaman selama puluhan tahun dalam bidang perikanan, dalam menghadapi masalah, beliau memiliki strategi yang rutin dijalankan untuk menghindari masalah tersebut terjadi. Contohnya, dalam menghadapi hama, beliau menerapkan strategi yaitu untuk memasang jaring di seluruh pinggir kolam. Hal tersebut difungsikan sebagai penghalang bagi tikus maupun ular sawah untuk mengambil ikan di kolam. Dan ketika ikan patin masih kecil, beliau juga memasang jaring di atas kolam yang bertujuan untuk menghambat atau menghalangi ikan diambil oleh burung pemakan ikan. Untuk menghindari penyakit-penyakit ikan, baik penyakit infeksi ataupun non-infeksi, Bapak Ikhwan memiliki strategi yaitu dengan memberikan vitamin atau obat kepada ikan secara berskala. Beliau bahkan menyediakan di rumahnya obat-obatan secara lengkap guna menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan, secara mendadak ikan mengalami sakit tertentu. Strategi-strategi tersebut terbukti mampu untuk melindungi ikan patin dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam budidaya ikan patin. Usaha budidaya ikan patin milik Bapak Ikhwan ini yang dijalankan dengan penuh kegigihan serta keuletan terbukti mampu untuk menstabilkan perekonomian di keluarganya. Pada saat ini, beliau mampu memiliki 2 buah kendaraan roda 4, bahkan beliau pada 7 bulan yang lalu mendirikan bengkel las. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan.
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan maupun video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan tekan logo lonceng. Jika kamu menyukai video ini, mohon klik tombol like, bagikan ke teman kalian, dan jangan lupa komen yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.